Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran di setiap harinya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak Pak Guru, sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemudahan dan kepahaman di dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang sejarah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam, dari mulai lahir, masa kanak-kanak dan remaja, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pindah ke daerah Kan'an, sekarang termasuk dari wilayah Palestina. Beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Sarah. Namun hingga usianya lanjut, sudah lama menikah, belum juga dikaruniai keturunan. Bahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah terus-menerus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun doanya belum dikabulkan. Karena pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar yang sudah lama dan belum juga dikaruniai keturunan, maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi agar bisa mendapatkan keturunan. Maka menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Tidak berselang lama, hanya beberapa bulan, kemudian Siti Hajar mengandung. Dan selang 9 bulan Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nah, setelah lahir Ismail, Allah memberikan anugerah. Istri pertamanya yaitu Siti Sarah pun hamil, mengandung, dan selang beberapa bulan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Kedua putra Nabi Ibrahim alaihissalam ini kelak menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membawa Ismail dan ibunya pindah ke kota Mekah, yang mana pada saat itu kota Mekah merupakan tempat yang tandus, penuh dengan padang pasir. Tidak dijumpai atau susah sekali menjumpai pepohonan di sana. Dan setelah mengantarkan istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi
ke negeri Syam. Maka tinggallah Siti Hajar beserta Ismail di kota Mekah. Ditinggalkan berdua Siti Hajar dengan Ismail. Kemudian pada suatu hari Nabi Ismail kecil menangis karena kehausan. Maka Ibunda Siti Hajar pun kebingungan karena tidak tahu kemana harus mencari air. Karena di situ tempat yang tandus, tempat yang gersang. Maka Siti Hajar berlari ke bukit Sofa. Karena dikiranya di sana ada air. Ternyata sudah sampai di sana tidak ditemukan air. Maka berlarilah Siti Hajar ke bukit Marwah. Nah, dikira di situ terdapat air. Ternyata di sana pun tidak mendapatkan air. Akhirnya bolak-balik sampai 7 kali. Dan sekarang diabadikan menjadi pelaksanaan sa'i. Nah, Siti Hajar kembali ke Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu sedang menangis. Kakinya menendang-nendang tanah. Dan keluarlah percikan air. Maka air itu dikumpulkan seraya berkata Siti Hajar, jam yang artinya kumpullah gitu ya. Mengumpulkan air tersebut. Maka sampai sekarang air tersebut dinamakan air Jam-jam. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi anak dan istrinya di Mekah. Alangkah bahagianya mereka karena dapat berkumpul kembali setelah lama berpisah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur mendapatkan keluarganya selamat dan sejahtera. Kota Mekah lambat laun menjadi ramai, banyak orang yang berdagang, banyak orang yang datang dan mengambil air Jam-jam. Nah, yang kedua, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang saleh, anak yang turut, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Ketika Nabi Ibrahim sedang menikmati kebahagiaan bersama keluarganya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Pada saat itu Ismail berumur kurang lebih 7 tahun. Pada mulanya Nabi Ibrahim tidak yakin jika mimpinya ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada malam kedua, malam ketiga, Nabi Ibrahim tetap bermimpi yang sama. Akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwasannya mimpi tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail. Meminta pendapatnya. Maka Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatku sebagai orang yang berhati sabar." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni akan menyembelih Nabi Ismail. Keduanya berjalan menuju bukit tempat penyembelihan. Hendak dilaksanakan, Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail dibaringkan dan Nabi Ibrahim bersiap untuk melaksanakan penyembelihan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat mengambil satu hewan dari surga, hewan berbentuk domba yang gemuk. Maka yang disembelih adalah domba.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lulus dari ujian keimanannya. Keduanya berhasil melalui ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian peristiwa perintah untuk menyembelih Nabi Ismail ini diabadikan sampai sekarang menjadi landasan dasar pada umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan kurban, dan yang dikurbankan adalah hewan atau binatang ternak. Terima kasih anak Pak Guru sudah menyimak, mudah-mudahan bisa paham apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.